Waktunya dongeng Indonesia. Kisah Bangau dan Kera. Burung bangau punya kaki dan leher yang panjang. Sayapnya kuat dan lebar, sehingga ia mampu terbang tinggi dan jauh. Makanan kesukaannya adalah kodok. Selain itu, ia suka belalang, ulat pohon, dan bekicot. Sang bangau bersahabat dengan kera. Sang bangau sering membantu sang kera seperti mencari kutu sang kera. Jika bepergian jauh, sang bangau biasanya menerbangkan sang kera. Akan tetapi, sang kera sangat licik dan berkhianat. Selalu ingin enaknya saja. Pernah sang kera meminta tolong pada sang bangau untuk menangkap ikan di sebuah kolam. Saat sang bangau bekerja, sang kera makan sampai kenyang. Setelah selesai, sang bangau hanya mendapat sedikit bagian karena sebagian telah disembunyikan terlebih dahulu oleh sang kera. Atas perlakuan yang demikian, sang bangau sudah tentu sakit hati. Namun tidak sampai memutuskan hubungan persahabatan mereka. Mereka tampak rukun-rukun saja. Sampai pada suatu hari, sang kera ingin menipu sang bangau lagi. Sang kera ingin pergi ke Pulau Medang yang terkenal buah sawonya. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa ke sana? Karena kera yakin tidak ada satupun dari temannya yang mau meminjamkan perahu kepadanya. Satu-satunya harapan adalah sang bangau. Ia mencari akal bagaimana agar sang bangau mau menerbangkannya ke Pulau Medang. Pada saat kelaparan melanda warga bangau, diajaklah sang bangau pergi ke Pulau Medang. Sang kera bercerita bahwa di Pulau Medang pasti terdapat kodok yang banyak. Karena pulau itu tidak berpenghuni. Tanpa curiga sedikit pun, sang bangau tidak menolak tawaran sang kera. Maka ditentukanlah hari keberangkatan mereka. Keduanya berangkat dengan penuh harapan memperoleh kehidupan yang layak di pulau seberang. "Bangau sahabatku," kata sang kera. "Sesampainya di Medang, aku akan membuat perahu dari tanah liat." "Apakah kera sekarang sudah begitu pandai sehingga bisa merakit perahu?" tanya sang bangau dengan nada tak percaya. "Sudah lama aku pergi ke negeri orang-orang pandai belajar membuat perahu. Sekarang aku baru bisa membuat perahu dari tanah liat," jawab sang kera. "Yang penting, kau harus membantuku mengumpulkan tanah liatnya," lanjut sang kera. Sesuai dengan kesepakatan, pada suatu hari, sang bangau berangkat menerbangkan sang kera menuju Medang, Pulau Harapan. Setelah beberapa saat terbang, tampaklah dari kejauhan Pulau Medang yang menghijau. Di atas punggung sang bangau, sang kera telah membayangkan buah-buah sawo yang harum baunya dan manis rasanya. Sang kera menyuruh sang bangau terbang lebih cepat. Namun apa daya, sang bangau kelelahan, tidak mampu terbang lebih cepat lagi. Apalagi sang kera terus-menerus mengajak bercakap-cakap sambil duduk enak di atas punggung sang bangau.
Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya mereka sampai ke Pulau Medang. Dengan nafas terengah-engah, sang bangau mendarat dengan selamat. Mereka beristirahat sebentar, menikmati pemandangan indah di pulau yang sunyi itu. Sementara sang bangau masih kelelahan setelah terbang dengan beban tubuh sang kera yang berat, sang kera sudah berada di atas pohon sawo dengan wajah berseri. Ia melompat dari pohon sawo yang satu ke pohon sawo yang lain. Mulutnya mengunyah buah-buah sawo yang masak tanpa berhenti. Kodok yang diperkirakan melimpah ruah tidak ada seekor pun. Terpaksa, sang bangau hanya berbaring melepaskan lelah. Sesekali ia menangkap kepiting kecil yang lewat di dekatnya. Namun karena sang bangau tidak bisa makan kepiting, perutnya terasa agak mual. Sementara itu, sang kera telah tertidur di atas pohon. Perutnya tampak membiru, tanda kekenyangan. Setelah sang kera bangun, berkatalah sang bangau, "Kera, kau sudah kenyang di sini. Makanan berlimpah. Kodok dan belalang yang kau janjikan tidak ada di sini. Oleh karena itu, aku tidak mungkin tinggal di sini. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Dengan buah sawo yang berlimpah di sini, kau bisa hidup 7 turunan. Oleh karena itu, besok aku akan pulang. Aku akan menceritakan kepada warga kera tentang hutan sawomu ini." "Jangan begitu," kata sang kera. "Mana mungkin aku hidup sendirian di sini." "Tetapi aku tidak mungkin hidup di daerah tanpa kodok seperti ini," jawab sang bangau agak jengkel. "Kalau begitu baiklah. Mari, terbangkan aku pulang ke kampung bersamamu," ujar sang kera. "Maaf kera, sayapku belum begitu pulih untuk bisa terbang dengan beban tubuhmu. Jangankan terbang bersamamu, terbang sendiri pun aku belum tentu kuat." "Kalau begitu kita tunggu saja sampai tanganmu itu pulih." Dan sang bangau menjawab, "Mana mungkin aku harus menunggu? Apa yang harus aku makan? Apa aku harus mati kelaparan di sini? Sementara kamu punya buah sawo yang berlimpah. Aku kira kamu dapat pulang sendiri dengan perahu. Kamu dapat membuat perahu, kan?" Sang kera tertunduk malu. Ia ingat akan kebohongannya. Sebenarnya, ia hanya punya sedikit keahlian membuat perahu. Namun, karena malunya kepada sang bangau, ia berkata, "Kalau begitu, bantulah aku mencari tanah liat. Nanti aku yang menempanya." Singkat cerita, perahu itu sudah jadi. Mereka mendorong ke tengah lautan dan berangkatlah mereka berdua. Sang kera naik perahu dengan perasaan yang takut sekali. Sesekali, perahu itu diterjang ombak. Wajah sang kera menjadi pucat. Sebaliknya, sang bangau selalu bernyanyi. Cucur humat, bila hancur saya selamat. Bila hancur saya selamat. Tentu saja, sang bangau dapat terbang jika perahu itu hancur diterpa ombak. Kemungkinan untuk hancur memang ada, karena perahu itu hanya dibuat dari tanah liat oleh kera yang tidak ahli. Beberapa saat kemudian, mereka telah berlayar jauh ke tengah lautan.
Pulau Sumbawa sebagai kampung halamannya telah tampak dari kejauhan. Tiba-tiba, badai bertiup dengan kencang. Hujan pun turun dengan lebat. Ombak lautan bergulung-gulung menerpa perahu mereka. Dalam waktu yang singkat, perahu itu hancur berantakan. Sang bangau segera terbang, sedangkan sang kera dengan susah payah mencoba berenang. Namun tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan derasnya arus dan besarnya gelombang lautan yang kian mengganas. Akhirnya, sang kera mati ditelan ombak lautan. Lautan tenang kembali. Nun di atas langit, tampak sang bangau terbang dengan tenang menuju kampung halamannya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Biar selalu update dongeng-dongeng seru dari kami, tekan tombol subscribe dan pencet juga loncengnya agar konten kami terus hadir menemani harimu.